Wahid, ithnin, thalatha, iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, kembali lagi bersama kami di acara podcast Rumah Kisah. Kali ini spesial podcast yang sangat istimewa. Apa itu? Kita langsung saksikan bersama Ustadz Khidir. Nah, Ustadz Khidir, Masya Allah nih. Masya Allah. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat istimewa dan eksklusif dari Rumah Kisah. Episode ke-7, volume 2. Ya. Turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Ustaz kisahnya nih Ustaz? Bisa diceritakan sedikit Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini sudah masuk ke episode 7 ya. Episode 7 yang ada di aplikasi, yaitu volume 2 episode 7 tentang turunnya wahyu. Sebelum kita bicara tentang turunnya wahyu, kita mesti tahu dulu siapa sosok mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mempertegas bahwa beliau Al-Amin, memiliki sifat yang sangat sempurna yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang Quraisy. Bahkan dengan tegas Allah pun mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, akhlakmu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dari sisi akhlak, dari sisi keturunan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir sampai seterusnya, sampai tembus ke Nabi Ismail, sampai tembus lagi kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkanku dari sulbi rahim itu dengan cara pernikahan, tidak pernah dikeluarkan dari zina. Subhanallah, keturunan yang sangat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari laki-laki, perempuan yang mulia, sampai ke Abdullah, sampai turun lagi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seolah-olah Allah ingin menggambarkan kepada kita semua buat sahabat kisah bahwa sudah siap, sudah tiba waktunya di usia 40 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu, menerima amanah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan di saat Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan berarti itu adalah terus membangga-bangga, tidak, bukan, malah itu ujian berat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan kita akan saksikan nanti bagaimana peristiwa demi peristiwa terjadi yang tadinya Nabi kita SAW itu dengan penuh cinta dari umat-umat Quraisy ini, mereka tidak suka dengan Nabi SAW. Nggak ada yang benci dengan beliau, semua cinta dari mulai orang tua sampai yang paling kecil. Tapi apa yang terjadi ketika datang risalah ini, risalah yang sangat besar ini, itu semua rame-rame mereka membantah dan bahkan mereka semua mengingkari kenabian Nabi SAW. Padahal mereka udah tahu dari kecil siapa Muhammad ini, siapa Rasulullah. Tapi begitu ada klaim, ya, ada pelantikan dari Allah bahwa ia adalah Nabi, itu mereka semua tidak ada yang menerimanya. Keluarganya, sukunya, kaum Quraisy pada umumnya, yang hanya menerima segelintir sahabat, yaitu dari keluarganya, istrinya, Bunda Khadijah dan keluarganya. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi ini sangat menarik ya untuk kita bahas tentang bagaimana risalah kenabian ini menjadi pertanda bahwa Allah sudah mempersiapkan ada perubahan yang harus terjadi di muka bumi ini. Maka dengan jelas Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad ini karena sayangnya kepada kita semua. Sayangnya kepada manusia, wallahil azim, kalau nggak ada Rasulullah kita nggak bakal seperti ini hari ini. Mustahil kita nggak bisa sholat, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ngajarkan kita hari ini, kita bisa paham agama, kita bisa tahu mana halal, mana batil, tahu mana yang baik, mana yang buruk, semua ada Nabi Muhammad SAW. Wallah laula Muhammad, kalau nggak ada Muhammad, kita mungkin hari ini masih bunuh-bunuhan. Masih saling benci, masih saling hasad, masih semuanya. Tapi sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah kita bisa belajar. Bahkan nanti kelak di hari kiamat pun kita akan diberikan syafaat oleh beliau yang tidak ada syafaat kecuali dari sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana mulianya sosok ini
yang sampai digandeng namanya dengan Allah Subhanahu wa taala di 2 kalimat syahadat. Kita nggak akan pernah diterima Islam kita kecuali kita beriman dengan Muhammad. Berapa hari kita dengar namanya? Kita sebut di saat sholat, kita sebut namanya, kita sebut saat tasyahud, kita sebut namanya, saat azan kita dengar namanya, saat qomat pun kita dengar namanya. Bahkan orang baru lahir pun diperdengarkan namanya. Bahkan orang meninggal pun diperdengarkan namanya. Jadi berapa kali kita dengar setiap hari nama Muhammad. Berapa kali kita dengar nama orang ini. Subhanallah. Makanya wajib, pantas kita harus cinta kepadanya. Pantas kita harus sayang kepada sosok ini, Muhammad SAW. Ya, makanya turunnya wahyu pertama ini pertanda bagaimana Allah sayang kepada kita dengan diutusnya manusia mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga penting untuk kita semua ya, untuk sahabat kisah, untuk siapapun bahwa mempelajari sirah itu tidak cukup hanya kita mengenal nama saja. Kita mesti gali sejarah panjangnya, bagaimana beratnya risalah ini. Jadi memang karena nggak ada orang yang siap, sehingga Allah pilih manusia terbaik ini. Dari sisi nasab, nih lagi-lagi saya ulangi, dari sisi nasab, dari sisi akhlak, ini udah dipersiapkan betul-betul untuk dijadikan nabi terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diberikan jalan terus untuk bisa tetap istiqomah dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz, kisahnya Ustaz ya, sampai merinding Ustaz. Nah Ustaz, satu lagi Ustaz pertanyaan. Bagaimana kisah wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahyu turun itu memang kita bisa tahu di sejarah ya. Kadang berbagai macam-macam cara wahyu turun itu. Ada yang kadang lewat mimpi, kadang ada Jibril menyerupainya dirinya sebagai laki-laki, kadang Jibril menampakkan wujudnya yang asli. Kadang bisa jadi seperti bunyi lonceng begitu, kira-kira begitu. Itu disebut oleh para ahli sejarah ya. Disebut oleh para ahli sejarah. Nah, tapi yang pertama kali turun ketika Nabi SAW ada di Gua Hira, itu ketika Jibril datang dengan bentuk menyerupai seorang laki-laki. Nah, disitulah Nabi didekap sekuat-kuatnya sampai serasa mau meninggal, ya, sesak sampai tidak bisa bernafas, sampai disuruh baca Iqra ya Muhammad, sampai Nabi bilang ma ana biqari, aku nggak bisa baca, sampai 3 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Nah, Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, sampai diberikan gelar al-ummi, yaitu orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Tapi ingat, gelar itu adalah gelar mulia bagi beliau. Kalau bagi kita gelar itu mungkin gelar yang, kalau orang misalnya si A nggak bisa baca, itu gelar hinaan. Tapi bagi Nabi itu gelar mulia. Dan ulama semua sepakat gelar ummi pada diri Nabi itu gelar mulia. Kenapa? Karena itulah alasannya kenapa Allah memberikan gelar ummi itu, supaya masyarakat Quraisy, masyarakat dunia ini ya, manusia semua alam jagat raya ini tidak bisa membantah Al-Quran. Betul. Karena seandainya Nabi bisa baca, bisa tulis, pasti orang-orang akan menuduhnya, oh ini bikinan Muhammad, oh ini buatan Muhammad. Tapi dengan Allah berikan gelar, berikan sifat nggak bisa baca, nggak bisa tulis, maka disitulah menjadi sosok mulia dengan gelar tersebut. Nah, turun wahyu pertama ini, subhanallah, ini menandakan bagaimana Nabi sudah resmi dilantik ya, menjadi Nabi. Resmi dilantik dan risalah pun sudah dimulai. Nah, di aplikasi kita sudah sampaikan bagaimana dahsyatnya wahyu pertama ini turun, bagaimana sikap Nabi, kemudian bagaimana kekhawatiran Nabi, ketakutan Nabi saat itu. Nah, mungkin bisa kembali kepada aplikasi Rumah Kisah, kita sudah sampaikan, udah jelaskan semua di situ. Amin. Luar biasa Ustaz, kisah di episode ke-7 ini Ustaz ya. Sahabat kisah dengan perjuangan Rasulullah SAW kepada kita sampai detik ini. Teruslah pelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad untuk menambah kecintaan kita kepada beliau. Karena tanpa beliau tidak mungkin kita ada seperti sekarang ini. Sahabat kisah, teruslah jaga lisan kita. Jangan lupa untuk bersolawat tiap hari, untuk mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saksikan terus podcast kami selanjutnya dan episode selanjutnya di Rumah Kisah.
hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.